Siang itu, mentari menyorot terik di atas aspal panas Jalan Raya Selatan yang dikenal sebagai jalur rawan. Banyak sopir truk dan pengendara lain menghindari jalur ini jika tidak benar-benar terpaksa. Bukan karena kondisi jalannya, tapi karena ulas kelompok geng motor gede, Moge, yang dikenal sebagai The Raven Wheels, kelompok arogan yang suka memalak, menantang, dan bahkan merusak kendaraan yang dianggap menghalangi jalan mereka. Namun hari itu, sebuah truk kontainer kuning dengan lambang Siba Surya meluncur pelan tapi pasti melewati tanjakan tajam. Di balik kemudi bukanlah pria besar bersarung tangan kulit seperti yang biasa dilihat. Justru, seorang gadis muda berambut pendek, mengenakan kaos hitam dan celana taktikal, duduk tenang sambil memutar setir truk besar dengan presisi luar biasa. Namanya Rani. Usianya baru 24 tahun, namun kemampuan mengendarai truk dan mengatasi tekanan di jalanan membuat para sopir senior menjulukinya anak macan dari timur. Ia memang anak dari almarhum sopir legendaris truk lintas Jawa Bali yang dulu pernah dihormati bahkan oleh geng-geng jalanan karena keberaniannya. Hari itu, Rani sedang menjalankan misi pribadi. Ia mengambil alih rute ayahnya yang dulu dikuasai oleh The Raven Wheels. Ia tahu risikonya, namun tak sedikit pun gentar. Ia sudah mempersiapkan diri sejak lama, bukan hanya dengan latihan fisik dan bela diri, tapi juga strategi jika sewaktu-waktu harus berhadapan langsung. Benar saja, saat truknya mulai melintasi tikungan sempit di Bukit Gagak, 5 moge besar datang melaju dari arah berlawanan. Mereka melintang di jalan, memaksa Rani menghentikan truk. Dari moge paling depan, turun seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam penuh emblem. Namanya Bayu, Kraken, pemimpin Raven Wheels. Ia dikenal brutal dan tidak kenal ampun. Sering terdengar kabar penganiayaan sopir, perusakan barang kiriman, bahkan pemalakan jutaan rupiah di tempat WOI. Sopir tolol. Turun loh. Berani-beraninya lewat jalur kami tanpa izin. Hardik Bayu sambil memukul spion truk dengan tongkat besinya, namun tidak ada jawaban dari dalam kabin. Yang ada hanyalah suara derit pintu truk dibuka. Lalu muncullah sosok Rani, melangkah turun dengan tatapan dingin. Para anggota geng pun terkejut. Perempuan? Sopir? Salah satu dari mereka berbisik sinis, sambil terkekeh. Waduh, jangan-jangan mau ngajarin kita nyetir juga nih. Bayu mendekat. Truk ini lewat jalur kami. Bayar, uang jalan. 1 juta. Atau kami hancurkan truk lo. Rani melipat tangan di depan dada. Wajahnya tetap dingin, tanpa gentar sedikit pun. 1 juta? Mahal banget buat sekumpulan pengecut yang cuma bisa beraninya rame-rame, ucapnya pelan, tapi cukup keras untuk membuat Bayu tersinggung. Suasana menegang, 2 anggota geng sudah maju sambil mengacungkan rantai dan tongkat. Tapi Rani bergerak lebih cepat, dengan satu tendangan rendah dan gerakan memutar, ia menjatuhkan salah satu pria dalam sekejap, membuat helmnya terpelanting ke semak-semak. Yang lain mencoba menyerang dari belakang, namun Rani sudah membalikkan badan dan mematahkan tongkat lawan hanya dengan tangan kosong. Bayu terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tunggu. Lo siapa sebenarnya? Rani mendekat 1 langkah. Aku anak dari Harjo, sopir yang kalian buat kecelakaan 10 tahun lalu karena dia nolak bayar uang jalan. Wajah Bayu seketika pucat, dan sekarang, aku kembali. Bukan untuk bayar, tapi untuk balas dendam. Keheningan menyelimuti tikungan Bukit Gagak setelah Rani menjatuhkan 2 anggota geng Moge hanya dalam beberapa detik. Bayu, Kraken, sang pemimpin Raven Wheels, kini berdiri tak sejauh 2 meter darinya. Tangannya mulai mengepal. Bukan karena takut, setidaknya bukan secara sadar, tapi karena harga dirinya sebagai pemimpin geng jalanan sedang diinjak oleh sosok yang tidak ia duga. Seorang gadis muda berseragam sopir truk, lo kurang ajar, bentak Bayu, lalu menarik rantai besi melilit dari pinggangnya dan mengayunkannya ke arah Rani. Namun Rani bukanlah anak kemarin sore. Ia sudah berlatih silat dan Krav Maga sejak usia 15, setelah kematian ayahnya yang misterius akibat insiden kecelakaan di jalur ini, kecelakaan yang menurut ibunya, bukan murni musibah, tapi sabotase. Rantai itu nyaris mengenai wajahnya, tapi Rani menunduk cepat lalu menyapu kaki Bayu dengan tendangan berputar. Tubuh besar Bayu oleng, terjungkal ke belakang dan membentur aspal. 5 detik. Teriak Rani sambil menatap 2 anggota geng yang masih berdiri terpaku. Kalian masih bisa kabur. Namun satu di antaranya justru maju, menarik pisau lipat dari sepatu bootnya dan menerjang. Kesalahan fatal. Rani menahan tangan pria itu, memutar pergelangannya dengan teknik cepat, lalu mengunci lengan lawan di belakang punggung. Seketika pria itu berteriak kesakitan dan menjatuhkan pisaunya. Rani melemparkannya ke tanah seperti boneka. Satu lagi berusaha menyerang dari samping, tapi sebelum sempat menyentuhnya, Rani menarik tuas kecil di ikat pinggangnya. Sebuah alat kejut listrik mini tersembunyi yang langsung menyentuh perut lawan. Kejutannya cukup untuk melumpuhkan pria bertubuh besar itu. Bayu kini berdiri kembali,
wajahnya merah padam. Kau pikir bisa melawan kami semua sendirian? Kami punya 50 orang di titik berikut. Namun Rani hanya menatapnya, lalu menunjuk headset kecil di telinganya. Kalau kau cerdas, kau harus tahu aku tidak datang sendirian, ucapnya tenang. Aku bukan sekadar sopir truk, Bayu. Aku adalah bagian dari Opsir Bayangan, tim pengawasan jalanan rahasia yang sudah memetakan semua aktivitas kriminal geng kalian. Bayu mulai panik, omong kosong. Rani mendekat, menatap langsung ke matanya. 3 dari orangmu sudah ditangkap pagi tadi di rest area KM 147. Dan truk ini bukan sekadar angkut barang biasa. Ini adalah jebakan hidup, dan kalian sudah masuk perangkap. Tiba-tiba, suara deru mobil taktis terdengar dari arah belakang tikungan. 5 kendaraan taktis polisi elit, lengkap dengan simbol satuan ditintelkam Polri, muncul dari balik rimbun pepohonan. Bayu dan sisa anak buahnya langsung panik. Dari salah satu mobil, turun seorang pria berkacamata hitam dan mengenakan rompi hitam bertuliskan, Propam Intel. Ia langsung memberi aba-aba, semua anggota Raven Wheels. Tangan di atas kepala. Kalian sudah dikepung. Rani berbalik, sedikit menghela napas lega. Ia memang bukan anggota resmi, tapi dipercaya oleh beberapa pejabat senior karena kemampuannya dan juga informasi yang ia kumpulkan bertahun-tahun untuk menyingkap jaringan geng jalanan yang telah lama menghantui pengemudi truk di jalur selatan. Satu persatu anggota geng di sekitar situ ditangkap. Beberapa kabur, tapi sudah ditunggu di pos berikutnya oleh satuan lain. Bayu, kini di borgol, masih berusaha menolak. Dia yang mulai. Dia pukul orang saya. Namun Intel Propam hanya tersenyum kecil. Kami punya rekaman body cam lengkap. Dan kamu akan mendekam lama. Dan kali ini, tak akan ada yang bisa menyuap keluar. Rani menatap langit. Angin gunung berhembus pelan, membawa ketenangan setelah konflik yang melelahkan. Kini jalan itu kembali aman. Dan nama Rani, sang sopir truk pun mulai beredar di kalangan pengemudi sebagai legenda baru yang berani menantang sistem rusak, dan menang. 2 hari telah berlalu sejak kejadian di Bukit Gagak yang mengguncang dunia sopir truk dan komunitas jalanan. Video rekaman penangkapan anggota Raven Wheels oleh tim Intel Propam dan aksi heroik seorang gadis pengemudi truk bernama Rani viral di media sosial. Potongan video saat Rani melumpuhkan anggota geng dengan tangan kosong dibagikan oleh akun komunitas sopir lintas Jawa. Banyak yang tidak percaya awalnya. Namun ketika wajah-wajah Raven Wheels diborgol dan dikawal polisi ke mobil tahanan, semua berubah. Rani tidak hanya menjadi simbol keberanian, tapi juga harapan baru bagi para sopir yang selama ini hidup dalam bayang-bayang teror geng jalanan. Namun di balik euforia, Rani tahu, permainan belum berakhir. Kepalanya belum tertangkap di sebuah markas kecil di Jogja. Rani duduk berhadapan dengan Letnan Andre dari Satuan Intelkam. Papan tulis di belakangnya penuh dengan nama-nama, foto kendaraan, dan jalur perlintasan. Andre membuka laptopnya dan memperlihatkan data yang baru diungkap dari ponsel milik Bayu Kraken. Bayu memang pemimpin lapangan, kata Andre pelan, tapi dia bukan otak utama. Ada satu nama yang terus muncul dalam pesan-pesan terenkripsi. Mereka menyebutnya Orca. Rani menatap layar serius. Orca? Belum pernah dengar. Andre mengangguk. Dia dalang yang mengkoordinasi semua geng moge lintas provinsi. Semua operasi pemalakan, sabotase barang, bahkan intimidasi sopir, berasal dari perintahnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dia bukan sekadar preman. Rani menajamkan telinga. Andre melanjutkan, dia mantan aparat. Punya akses. Punya anak buah dalam seragam. Dan dia tahu kamu sekarang jadi target. Dibuntuti keesokan harinya, Rani melanjutkan perjalanan membawa kontainer dari Yogyakarta menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Rutenya melalui jalur selatan, jalur yang dulu paling ia hindari, kini ia lewati dengan kepala tegak. Namun di tengah jalan, naluri tajamnya sebagai sopir sekaligus intel sipil mulai bekerja. Ada yang aneh, sebuah mobil sedan hitam sudah mengikuti truknya sejak keluar dari rest area Ngawi. Tidak pernah menyalip, tidak pernah tertinggal jauh. Rani pura-pura berhenti di SPBU. Mobil itu ikut berhenti di parkiran. Ia mengamati lewat kaca spion. 2 pria berpakaian sipil, duduk dan pura-pura makan gorengan, tapi tidak memesan apa-apa. Mereka hanya menatap ke arah truknya. Rani tahu, dia sedang diburu. Aksi di tengah jalanan sepi menjelang malam, ia masuk ke jalur tikus dekat hutan jati di perbatasan Nganjuk dan Jombang. Truknya tiba-tiba melambat. Mobil sedan yang mengikutinya tampak menyalip dengan ragu. Saat itulah, Rani bertindak. Ia mengaktifkan mode otomatis pada truknya, fitur eksperimental dari pengemudi senior Shiba yang pernah ia pelajari.
lalu keluar dari kabin lewat sisi belakang, sembunyi di sela kontainer. Begitu mobil itu mendekat dari samping, Rani meloncat ke atas kap mobil dengan cepat, membuka pintu samping dan menyetrum salah satu pria dengan alat kejut listrik yang selalu ia bawa, mobil oleng dan berhenti di tengah jalan. Rani menyeret salah satu dari mereka keluar. "Siapa yang kirim kalian?" Pria itu menolak bicara, hanya menyeringai. Tapi Rani sudah tahu, ia memeriksa lencana kecil yang tersembunyi di jaket dalam pria itu. Segel baja bertanda huruf O dengan siluet orca, paus pembunuh. Misi lebih besar dari sekadar jalanan setelah melumpuhkan 2 pembuntut, Rani tidak melapor langsung ke pos polisi biasa. Ia langsung menghubungi jalur khusus milik Letnan Andre. Malam itu juga, ia diminta kembali ke markas rahasia di Magetan. Tempat briefing besar akan dilakukan. Di sana, hadir beberapa petugas dari Densus 88, Divisi Siber Polri, dan 1 orang berseragam sipil berpangkat tinggi, AKBP Senja, wanita yang juga pernah menjadi penyamar seperti Rani. "Rani," ucap AKBP Senja sambil menatap tajam, "kau berhasil memancing mereka. Orca tak akan tinggal diam. Tapi ini artinya, kita sudah dekat. Kami ingin kau ikut dalam misi berikutnya. Tapi ini tidak seperti sebelumnya. Kali ini, kita menyusup ke dalam sistem mereka." Rani menunduk, merenung sebentar. Tapi kemudian ia mengangkat kepalanya. Kalau ini yang diperlukan untuk menghentikan semua kejahatan di jalanan, aku ikut. Malam menyelimuti kota Malang, namun salah satu sudut kotanya justru baru mulai hidup. Di kawasan gudang tua dekat rel kereta api, sebuah bangunan besar yang tampak kumuh dari luar ternyata menyimpan denyut kehidupan rahasia. Di sanalah markas tersembunyi kelompok moge lintas provinsi yang terafiliasi dengan Dalang Besar. Orca Rani kini tidak lagi mengenakan kaos Basurya atau seragam sopir. Ia berdandan mencolok, rambut diikat tinggi, jaket kulit, dan sepatu boot tinggi. Di bawah alias Ratu Gigi Baja, dia telah menyusup sebagai pembalap jalanan independen yang dikenal brutal dari luar Jawa. Dengan rekomendasi palsu dari jaringan bawah tanah yang dibangun tim Intelkam, Rani berhasil mendapatkan akses masuk ke dalam lingkaran luar organisasi Orca. Namun di balik wajah garangnya, pikirannya terus waspada. Sekali saja ia salah bicara atau ragu, nyawanya bisa melayang, dan semua rencana bisa gagal. Kita tak butuh nama. Kita butuh keberanian. Sore itu, seorang pria berambut cepak dan bertato di leher mendekatinya. Namanya Reza, koordinator logistik ilegal sekaligus tangan kanan Orca di wilayah Jawa Timur. "Kau katanya berani?" tanya Reza sinis. Rani menatap tajam. "Lebih dari yang bisa kau tanggung." Reza tertawa pelan. "Kita lihat nanti. Malam ini ada pengiriman spesial. Kalau kau lolos, kau resmi jadi bagian keluarga." Rani tahu, pengiriman itu bukan sekadar barang. Dari briefing sebelumnya bersama AKBP Senja dan Letnan Andre, misi malam ini mencakup pengawalan pengiriman senjata gelap dan perangkat jamar komunikasi untuk operasi besar Orca. Mereka tidak hanya memalak sopir dan merusak jalanan. Mereka ingin menguasai jalur logistik nasional, dan malam itu adalah kunci. Operasi bayangan dimulai pukul 10 malam, konvoi 3 truk box dan 4 motor gede berangkat dari gudang. Rani mengendarai salah satu moge, menyamar sebagai pengawal jalur tengah. Namun tanpa sepengetahuan Reza, semua kendaraan itu sudah dipasangi alat pelacak nano dari Divisi Siber Polri, dan 1 mikrofon tersembunyi terpasang di jaket kulit Rani. Suaranya disalurkan langsung ke pos operasi gabungan di Mojokerto. Tempat AKBP Senja dan Letnan Andre memantau jalannya misi. Di tengah jalan, konvoi sempat diberhentikan oleh oknum polisi yang ternyata adalah bagian dari jaringan Orca. Reza memberi isyarat kecil, lalu polisi itu pura-pura memeriksa dan membiarkan lewat. "Lihat," bisik Reza ke Rani. "Sistem kita jauh lebih dalam dari yang kau pikir." Rani hanya tersenyum dingin. Penyergapan gagal. Ada tikus di dalam. Tepat di rest area hutan Wagir, konvoi berhenti untuk pengisian bahan bakar dan koordinasi ulang. Inilah titik yang telah ditentukan oleh tim gabungan untuk penyergapan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu anggota geng tiba-tiba mengeluarkan ponsel satelit, lalu berteriak, "Ada penyusup." Sinyal kita terbobol. Tiba-tiba 2 truk kabur dengan kecepatan tinggi. Reza menoleh ke Rani dengan wajah berubah gelap. "Kau," serunya. "Kau baru di sini? Lo bawa mata-mata ya?" Rani tahu, saat itu pilihannya hanya 2, kabur atau melawan langsung. Namun sebelum ia sempat bicara, peluru pertama ditembakkan ke udara. Polisi taktis dari divisi khusus sudah mengepung. Namun, para pelaku sudah bersenjata lengkap. Baku tembak pecah di tengah malam sunyi. Rani melompat dari moge dan berlindung di balik semak. Ia mengaktifkan sinyal darurat dari gelangnya. "AKBP Senja, saya butuh backup." Target kabur ke arah selatan,
Ada 2 truk berisi senjata ilegal. Suara Andre terdengar dari Arset, kami lihat dari drone. Truk mereka masuk jalur tambang lama. Kejar, tapi hati-hati. Mereka siap meledakkan jalur kalau terdesak. Dikejar hingga jurang Batu Kapur. Rani menaiki motor kembali dan mengejar truk yang kabur. Jalanan tanah merah di tambang lama membuat debu pekat menyelimuti pandangan. Lampu-lampu truk menyala tajam, membelah gelap. Tiba di tanjakan curam, truk pertama mencoba mundur untuk menjatuhkan batu. Namun Rani melesat dari sisi, menghantam ban belakang dengan rantai moge yang ia lempar sambil melaju. Ban truk meledak. Truk terguling perlahan, tergelincir ke sisi tambang dan terbakar kecil. 1 truk tersisa. Rani mengejar hingga ujung jurang. Di sana, truk berhenti. Dari kabin keluar seorang pria bertopi dan bertubuh tegap, berdiri dengan percaya diri. Jadi, ini kamu. Bocah Harjo. Aku kenal wajah itu, ucap pria itu. Rani berdiri tegak. Kau, Orca? Pria itu tersenyum miring. Dan kamu, sudah melampaui ayahmu. Tapi tidak akan pernah bisa menghentikanku. Jalur logistik ini milik kami. Tiba-tiba, truk di belakang Orca meledak. Tim taktis sudah menanam bahan peledak untuk menjebak. Orca terpental. Rani maju, menahan napas, menodongkan pistol kecil dari sepatu bootnya. Permainan selesai. Sekarang giliranmu diangkut. Langit mulai memerah saat fajar menyingsing di perbukitan kapur, dan aroma asap dari truk yang meledak masih tercium di udara. Di tanah berdebu dekat jurang, Rani berdiri menodongkan pistol kecil ke arah pria bertopi yang baru saja terpental akibat ledakan. Pria itu batuk, terhuyung, namun matanya masih memancarkan keangkuhan. Bunuh saja kalau berani, katanya, sinis. Kalau tidak, akan lebih banyak nyawa yang mati setelah aku. Rani tetap tenang. Ia tahu, membunuh pria ini bukan solusinya. Orca, dalang dari jaringan geng moge dan kejahatan logistik, lebih berharga hidup daripada mati. Tak lama kemudian, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Tim gabungan dari Densus 88, Divisi Siber, dan Propam Intel tiba di lokasi. AKBP Senja turun dari helikopter, diikuti Letnan Andre, dan beberapa pasukan bersenjata lengkap. Bagus kerja lo, Rani, ujar AKBP Senja sambil menatap Orca yang ditahan. Tapi kita belum selesai. Orca ini, bukan ujungnya. Terbongkarnya dalang dibalik dalang setelah Orca diamankan dan diinterogasi di markas rahasia di Magetan. Perlahan-lahan kebenaran terungkap, dan ternyata lebih mengerikan dari yang diduga. Di balik semua operasi geng motor, pemalakan jalan, penyelundupan senjata, dan sabotase logistik ada sosok yang lebih tinggi. Seorang pejabat aktif berpangkat kombes, yang sudah lama menyusupkan mata dan tangan ke berbagai satuan. Namanya disebut berulang kali dalam data milik Orca, Kombes Hadi Wirawan. Orang yang selama ini bertugas sebagai Kepala Operasi Lalu Lintas Jawa Timur, dia dikenal luas di media sebagai pemimpin tegas, sering muncul di layar TV memberi himbauan keselamatan berkendara. Tapi di balik itu, ia adalah bayangan, pengendali rahasia jaringan hitam jalanan. AKBP Senja menggeleng sambil membaca data di laptop. Makanya operasi selama ini gagal. Informasi selalu bocor. Karena dalangnya, orang dalam. Rani di ujung dilema tawaran datang dari pimpinan. Rani bisa menarik diri, misinya selesai. Ia bisa kembali hidup tenang, menjadi sopir truk seperti cita-cita ayahnya dulu. Namun Rani tahu, peperangan belum benar-benar selesai. Jika Kombes Hadi masih bebas, akan lebih banyak orang kehilangan nyawa, sopir jadi korban, dan keadilan cuma tinggal cerita. Malam itu, ia duduk sendiri di parkiran truknya, menatap langit, hening. Kemudian ia mengirim satu pesan lewat jalur aman kepada AKBP Senja. Saya lanjut. Tapi kali ini, saya ingin masuk ke markas pusatnya. Final Mission. Jebakan untuk sang bayangan 2 minggu kemudian, digelar acara Forum Koordinasi Pengemudi Keselamatan Jalan Nasional di Surabaya. Acara ini adalah ajang resmi yang dihadiri para pejabat tinggi, termasuk Kombes Hadi sendiri. Namun, tanpa diketahui publik, seluruh gedung sudah ditanami perangkat rekam tersembunyi oleh tim gabungan. Dan di antara peserta acara, Rani menyamar sebagai staf pengantar materi logistik. Di tengah sesi panel, Kombes Hadi naik podium. Ia mulai berbicara tentang pentingnya keamanan logistik dan mengutuk geng motor liar yang meresahkan. Namun sebelum pidatonya selesai, rekaman suara Orca yang menyebut nama Hadi sebagai pengatur ruang jalan dan penguasa jalur selatan mulai diputar dari pengeras suara utama ruangan gempar. Rani melangkah ke depan. Wajahnya terlihat jelas oleh semua orang. Cukup pura-puranya, Pak Hadi. Ini bukan lagi panggungmu. Dalam hitungan detik, pasukan Propam menyergap ke panggung. Kombes Hadi panik, mencoba kabur,
Namun jalur keluar sudah diblokir di hadapan puluhan kamera media. Kombes Hadi digelandang keluar dengan tangan di borgol penutup. Jalanan yang kembali terang beberapa minggu kemudian, Rani kembali menyetir truk kuning Siba Surya, menyusuri jalanan selatan yang dulu angker kini terasa damai. Di kaca depan, ada gantungan kecil berbentuk kepala macan, simbol julukannya, anak macan dari timur. Ia tidak mencari pujian, tidak juga gila popularitas. Tapi bagi para sopir, nama Rani kini berarti keberanian, harapan, dan bukti bahwa kebenaran tetap bisa menang di jalan yang gelap.